Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu, Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami, berikan pengertian untuk memahami setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13-14. Tertulis demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah kompas atau alat penunjuk arah dulu harganya sangat mahal. Para pelaut membutuhkan kompas untuk menunjukkan arah dalam pelayaran. Tapi meskipun mahal, banyak pelaut yang berusaha untuk memilikinya. Dalam perjalanan hidup ini, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat, pengertian, supaya kita mampu berjalan dalam jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dalam Yohanes 16 ayat 13-14 ini tertulis, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, dan itu telah Ia genapi saat hari raya Pentakosta. Pemberian Roh Kudus masih terjadi sampai saat ini kepada saudara dan saya, semua kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kepada kita diberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang menolong kita untuk menjalani kehidupan di bumi ini. Ada beberapa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Di antaranya adalah yang pertama, Roh Kudus menginsafkan kita semua akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Tanpa Roh Kudus, orang akan tersesat dan terhilang dalam pikirannya sendiri. Sebaliknya dengan Roh Kudus kita dapat mengerti. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tahu apa yang dosa. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan. Dan kita tahu, kita sadar akan adanya penghakiman di akhir zaman. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran. Kalau ada orang yang mengatakan, saya disuruh oleh Roh Kudus untuk menambah istri, atau menambah suami, atau untuk bermain judi, melakukan kejahatan dan sebagainya, itu pasti bukan Roh Kudus, tapi roh setan. Yang ketiga, Roh Kudus memperkatakan firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan perkataan Tuhan, sehingga kita mengingatnya dan melakukannya di hidup kita. Yang keempat, saudara, Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus. Tidak mungkin Roh Kudus menghujat Tuhan Yesus atau mendiskreditkan Tuhan Yesus. Orang yang punya Roh Kudus pasti akan memuliakan Tuhan, sebab Dia adalah Allah dan Roh Kudus juga adalah pribadi Allah. Yang kelima,
Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita mendapatkan hikmat untuk mengerti apa yang ada di depan, sehingga kita akan mampu mengantisipasi dan meresponi berdasarkan tuntunan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena Tuhan memberikan di dalam kita Roh Kudus-Nya yang menolong dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenarannya sampai kepada akhir zaman. Jangan mendukakan Roh Kudus, tapi senangkan hati Tuhan. Senangkan Roh Kudus dengan mengikuti tuntunan dan kehendak-Nya. Berdoalah untuk pribadi kita masing-masing dan juga keluarga kita agar Tuhan selalu memenuhi kita semua dengan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti akan pekerjaan-Mu ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan pimpin hidup kami agar kami tidak menyimpang dari kehendak-Mu, tapi selalu ada di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kami tuntunan-Mu untuk berjalan, untuk mengerti akan apa yang ada di depan, menghindari segala hal yang tidak berkenan, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Penuhi kami selalu ya Tuhan dengan Roh-Mu. Penuhi keluarga-keluarga kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dikuasai dan dipimpin selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Jamah ya Tuhan, lawat dengan kuasa-Mu. Berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Segala sakit, penyakit, dan kelemahan disembuhkan Tuhan saat ini. Yang sedang kecewa, putus asa, bangkitkan kembali ya Tuhan semangat mereka. Baharui jiwa dan roh mereka untuk kembali bangkit dan berjalan dalam iman dan pengharapan. Bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik. Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa hidup dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.